di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Irfan Ritonga, selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas Utara. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap saudara saya, teman sejawat saya, yaitu Ibu Tika Munte, guru kelas 4 SD 10580. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Tika? Alhamdulillah hari ini baik Bapak. Ya, pada hari ini kan Bu, dengan kesepakatan ini kemarin, Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas nanti. Di situ saya akan mengamati Ibu bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik Pak. Jadi sebelumnya itu Bu, kita hari ini akan melaksanakan pasca observasi yang tujuannya nanti untuk mengetahui apakah kekurangan Ibu dan meningkatkan rasa percaya diri Ibu nanti mengajar di kelas. Baik Pak. Bersedia ya Bu ya? Bersedia Bapak. Ya. Kira-kira Bu, apakah materi yang ingin Ibu sampaikan nanti di kelas? Sebelumnya Pak, pembelajaran nanti ataupun materi yang akan saya sampaikan nanti dalam kelas itu materi tentang tumbuhan Bapak. Iya, baik Bu. Terus Bu, dari materi yang disampaikan nanti itu, kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan nantinya? Yang pertama Bapak, tujuan saya saat pembelajaran tumbuhan tadi, yang pertama saya ingin siswa itu dapat mengidentifikasikan bagian-bagian dari tumbuhan itu, dan yang kedua saya juga ingin agar siswa dapat menyebutkan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut Bapak. Ya, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Yang pertama tadi siswa dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan dan seterusnya nanti bisa menyebutkan fungsi daripada bagian tumbuhnya Bu ya. Iya Pak. Terus Bu, tentu sekali selama Ibu mengadakan pembelajaran di kelas tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira apakah hambatan ataupun tantangan ataupun masalah yang Ibu hadapi ketika melakukan pembelajaran di kelas Bu? Tentunya pasti ada kan Pak tantangan dan permasalahan dalam kelas itu. Yang pertama menurut saya dari kurangnya media pembelajaran, dan kemudian adanya siswa yang kurang aktif. Mungkin kurang aktifnya siswa itu dikarenakan kendala media yang membuat pembelajaran itu monoton ataupun jadi membosankan begitu kan Pak, kalau pembelajaran itu dengan metode ceramah terus gitu Pak. Iya, baik Bu. Jadi ada dua tadi alasannya ataupun masalahnya dari Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas. Yang pertama tadi kurang aktifnya siswa ya Bu ya, dan yang kedua nanti alat media yang kurang memadai begitu ya Bu. Iya Pak, betul Pak. Terus Bu, yang mau saya tanyakan, apakah strategi ataupun langkah yang Ibu lakukan di kelas agar pembelajaran ini nanti berjalan dengan lancar ya Bu? Strateginya Pak mungkin untuk menanggulangi permasalahan tadi, mungkin saya sebagai seorang guru bisa mengubah strategi pembelajaran saya, metode yang akan saya lakukan, kemudian strateginya. Yang menurut saya kan Pak, dari strateginya ini saya bisa menggunakan strategi berdiferensiasi, yang mana dengan strategi ini siswa itu bisa aktif karena metode yang akan saya gunakan nanti itu dengan metode ataupun model pembelajaran diskusi kelompok begitu Bapak. Iya, baik Bu. Wah, benar sekali ya Bu ya. Jadi Ibu menggunakan nanti strategi pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang mana telah kita ketahui untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu ya. Iya Pak. Terus media yang Ibu gunakan nantinya banyak ya Bu ya. Terus yang mau saya tanyakan Bu, media apakah yang Ibu gunakan sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan nantinya? Yang pertama Pak, medianya itu yang pertama sebagai seorang guru kan pasti sudah menyiapkan yang namanya RPP ataupun modul ajar. Untuk melengkapi di RPP nanti saya akan menyiapkan yang namanya media pembelajaran berupa gambar lewat infocus ataupun LKPD, yang mana guna LKPD ini untuk meningkatkan kinerja ataupun rasa aktifnya siswa di dalam kelas gitu Pak. Ya, betul sekali yang bilang ya. Terus Bu, kira-kira bagaimanakah arah pengembangan murid yang Ibu harapkan nantinya setelah pembelajaran nanti? Yang pertama itu dari ranah sikap ataupun keterampilannya, yang mana dari sikap itu saya bisa menilai keterampilan siswa itu di dalam kelas. Kemudian saya bisa mengetahui harapan saya agar siswa tersebut bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan itu, dan bisa juga dari ranah keterampilan mereka bisa menunjukkan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu begitu Pak. Iya Bu, wah benar sekali ya Bu ya. Makanya nanti anak-anak bisa tertarik pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya Bu ya. Iya Pak. Terus Bu, apa komitmen Ibu ke depannya agar pelaksanaan pembelajaran Ibu ini terlaksana ke depannya?
Mungkin komitmen saya yang pertama, sebelum memasuki ruangan kelas, saya akan menyiapkan terlebih dahulu modul ajar saya ataupun RPP saya. Kemudian bisa menyiapkan media pembelajaran terlebih dahulu, ataupun bisa mengkoreksi diri saya sendiri, yang mana saya harus menguasai berbagai strategi pembelajaran agar siswa itu bisa aktif di dalam kelas. Begitu Bapak. Iya, baik ya. Jadi adakah dukungan ataupun motivasi yang Ibu harapkan baik dari sekolah ataupun teman sejawat? Pasti ada Bapak, yang mana saya mengharapkan agar terjadinya pembelajaran aktif ini dengan adanya ketersediaan media ataupun alat peraga di dalam kelas. Begitu Bapak. Iya, wah bagus sekali Bu ya. Terus Bu, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Kapan kan rencana Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini Bu? Sesuai dengan materi tumbuhan, mungkin besok Bapak ada materi IPAS di kelas 4 di jam pertama gitu Pak. Iya, baik Bu ya. Jadi Ibu, mungkin kegiatan pasca observasi kita pada kali hari ini cukup sekian. Nanti Bu ya, Ibu akan melaksanakan pembelajaran untuk besok. Di situ Bu, saya akan mengamati Ibu apakah sudah tercapai yang Ibu sebutkan tadi itu ya Bu ya. Siap Bapak. Mungkin diskusi kita sampai hari ini sini ya Bu ya. Sekian dan terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat sehat sekali ya Ibu lihat. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengabsen dulu atau melihat kehadiran siswanya. Coba lihat kanan kirimu, adakah yang tidak hadir atau adakah yang bangku kosong. Coba dilihat dulu kanan kirinya. Berisi semua? Berisi semua? Oke, berarti hari ini semuanya hadir. Oke. Sebelum kita belajar juga, kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya bisa berdiri, kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Ya, silakan duduk kembali. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Materi apa kita pelajari hari ini? Hari ini belajar tentang apa? Bagian tumbuhan. Bisa dibuka bukunya. Hari ini adalah tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, sebelum memasuki materi, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan bagian-bagian tumbuhan. Apa itu mengidentifikasikan? Mengetahui apa saja bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini, siswa bisa mengetahui fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan tersebut dan bagian-bagian dari tumbuhan itu. Coba lihat bukumu di halaman 4. Nah, di halaman 4 itu bagian-bagian tumbuhan itu
kelima bagian-bagian temuan itu? Ada apa aja? Yang pertama, oke. Atau melihat dari gambarnya dulu. Nah, ibu minta ketua kelas maju ke depan untuk menampilkan atau melihat membuka media ini kepada teman-temannya. Nah, nanti buka ibu sebelah sana. Udah? Coba diangkat dari sini sedikit. Lihat semua? Nampak? Nah, di sini ibu akan memperlihatkan akar itu seperti apa, batang itu seperti apa, daun, bunga, dan buah. Coba lihat yang paling atas. Ini gambar apa? Coba lihat. Dari media ini, kalian bisa mengetahui fungsi serta bagian-bagian tumbuhan. Oke, selanjutnya ibu akan untuk lebih membuat kalian menjadi lebih paham, ibu akan menampilkan video pembelajaran. Nah, dari video pembelajaran ini nanti, ibu meminta kalian untuk mengerjakan soal apa LKPD. Nah, jadi coba diperhatikan videonya. Kalau diperhatikan nanti tidak bisa menjawab soal LKPD-nya. Disconnected. Connected. Ya, gambarnya. Oke, perhatikan videonya. Mengenal bagian tubuh tumbuhan. Oke, di sini ada gambar pohon, bisa diperhatikan. Oke, yang pertama berarti ada. Kita melihat fungsi dari batang. Perhatikan. Setelah batang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Cika. Selamat pagi kembali Bapak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat Bapak. Ya baik Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya, Pak. Nah begini Bu, kemarin kan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya sebagai peserta sudah mengamati dan melakukan kegiatan apa yang Ibu lakukan di kelas ini ya. Iya Pak. Nah, pada hari ini kita lakukan pasca observasi mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya Bu ya. Iya Pak. Kalau menurut Ibu, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum? Kalau menurut saya Pak, alhamdulillah sudah cukup mencapai perkiraan 80 sampai 50% gitu Pak. Ya, baik Bu. Kalau menurut Ibu 80 sampai 50% tadi itu berarti belum sepenuhnya, yang belum Belum, maksimal. Pak. Kira-kira Bu, di mananya lagi yang kurang tercapainya Bu, kalau boleh tahu? Mungkin kurang tercapainya itu pada siswanya Pak, yang mana ketika saya menampilkan video ataupun menayangkan media saya gitu kan Pak, Ya. masih adanya siswa sebagian itu yang kurang fokus melihat ke depan gitu Pak. Mungkin di situ kendala permasalahannya.
Oh, begitu ya Bu ya. Ya, Jadi Pak. dalam arti tadi itu dalam pembelajaran yang kurang tercapainya itu salah satunya adalah adanya siswa yang kurang aktif dalam pembelajarannya Bu ya. Iya Pak, betul Pak. Lalu yang mau saya tanyakan lagi Bu, bagaimana langkah Ibu atau cara Ibu ke depannya agar siswa itu aktif belajar di kelas Bu? Mungkin saya sebagai seorang guru, langkah utama saya untuk menanggulangi permasalahan itu yang pertama, mungkin saya bisa merubah metode ataupun strategi pembelajaran saya. Mungkin saya bisa menambah media saya yang lebih baik lagi, atau memperbaiki media saya lagi, atau mungkin bisa membuat media-media yang baru gitu Bapak. Wah, sekali Bu bilang ya. Jadi masalahnya tadi Bu bukan hanya di siswa saja ya Bu ya. Iya Mungkin Pak. juga kita sebagai guru ada kekurangan dalam menyampaikan pembelajaran baik itu tadi media atau strategi pembelajaran ya Bu ya. Iya Pak. Terakhir Bu, yang saya tanyakan lalu bagaimana langkah Ibu ke depannya agar komitmen Ibu ini bisa berjalan dengan lancar? Mungkin komitmen saya balik ke seperti sebelumnya, saya akan lebih menerapkan metode-metode pembelajaran yang membuat siswa itu lebih menarik dalam kelas, tidak membosankan, tidak monoton. Kemudian sebelum memasuki kelas pun mungkin saya akan menyediakan modul ajar saya, RPP saya sebelum memasuki kelas, dan kemudian menyiapkan media saya terlebih dahulu. Kemudian sebagai seorang guru juga saya akan membuat strategi yang akan membuat siswa itu lebih aktif di dalam kelas, begitu Bapak. Ya, baik. Jadi yang Ibu rencanakan itu benar sekali. Kita sebagai seorang guru seharusnya sudah mempersiapkan sebelum kita masuk ke kelas ya Bu Iya ya. Pak, betul Bapak. Termasuk tadi media dan RT dan sebagainya Bu ya. Iya Pak, betul. Langkah selanjutnya Bu, kapan rencana itu akan dilaksanakan? Mungkin ke pembelajaran selanjutnya mungkin lusa atau 2 hari setelah hari ini Pak mungkin. Iya, baik. Terus Bu, yang terakhir yang saya tanyakan, apa harapan Ibu dari hasil percakapan kita? Harapan saya dari percakapan eh, sebelumnya dan hari ini, harapan saya ke depannya saya akan lebih bisa memperbaiki diri saya, lebih menambah motivasi untuk saya sendiri sebagai seorang guru yang nantinya akan bisa eh, membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi, berhasil lagi, dan membuat siswa itu semakin aktif dalam kelas, begitu Bapak harapan saya. Ya, wah, benar sekali ya Bu ya. Harapan-harapan ini mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu ya. Iya Pak. Ya, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya atas kesempatan dan waktu yang diluangkan untuk perbincangan kita selama ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Susi Bu